Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niken Alsari dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan membuat video pembelajaran yang kedua. Materi pokok yang akan saya bahas yaitu tentang teks laporan percobaan. Oke, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Yang berikutnya, bisa kita lihat pada bagian berikut ini, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian, disertai pemecahannya. Yang kedua, sesuai pembahasan masalah, teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif, realitas atau fakta, dan kebenaran yang dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, dan komunikatif, logis, sehingga tidak terbuka kemungkinannya adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Yang berikutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan serta terperinci dan lengkap. Oke, yang berikutnya informasi dalam teks laporan percobaan. Di sini terdapat rumus 5W1H. Nah, yang pertama yaitu what. What atau apa. Ini bermaksud menunjukkan judul, objek percobaan, alat, bahan, atau simpulan. Yang kedua, who. Who atau siapa. Ini merujuk kepada pelaku percobaan atau pelaku yang terdapat dalam teks percobaan tersebut. Yang ketiga, why. Why atau mengapa merujuk kepada tujuan percobaan. Yang keempat, when. When atau kapan. Kapan ini merujuk kepada waktu percobaan. Yang kelima ialah where. Where atau di mana. Ini merujuk kepada tempat percobaan. Yang keenam, how. How atau bagaimana ini merujuk kepada langkah percobaan. Oke, yang berikutnya kita lihat pada gambar ini. Simpulan informasi dalam teks percobaan. Yang pertama, menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, apa judul laporan percobaan tersebut? Yang kedua, apa objek laporan percobaan tersebut? Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut. Yang keempat, mengapa percobaan tersebut dilakukan. Yang kelima, siapa pelaku percobaan tersebut. Yang keenam, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut. Yang keenam, kapan laporan percobaan dilaksanakan. Yang ketujuh, di mana percobaan tersebut dilaksanakan. Yang kedelapan, bagaimana langkah percobaan tersebut. Selanjutnya, menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Di sini terdapat 4 poinnya. Yang pertama yaitu bisa kita lihat pada gambar di samping ini,
Bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat unsur 5W 1H yang sudah saya jelaskan pada bagian yang tadi, gambar yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dan laporan percobaan tersebut. Yang keempat, pilihlah kosakata kata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Selanjutnya ada struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama ialah struktur teks laporan percobaan. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Ada umum atau klasifikasi pernyataan. Yang dimaksudkan ialah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Ada uraian. Uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Oke, yang berikutnya sistematika teks laporan percobaan. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik, seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, bisa kita lihat ada judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan atau alat, langkah, hasil laporan percobaan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang berikutnya bisa kita lihat pada gambar samping ini adalah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Terdapat 8 kaidah teks laporan percobaan yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau dalam arti generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Yang kedelapan, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Yang berikutnya, penyusunan teks laporan percobaan. Terdapat 2 poin dalam penyusunan teks laporan percobaan. Poin yang pertama yaitu langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, dan tata baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Oke, sekarang masuk ke poin yang terakhir. Bisa kita lihat pada gambar samping ini, langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Yang pertama ialah menandai kata, kalimat atau makna kata, dan kalimat yang salah. Yang kedua, memperbaiki kata, kalimat atau makna kata, dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Sekian,
video pembelajaran yang sudah saya presentasikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.